Oke, selamat pagi anak-anak semuanya ya, yang PTN maupun yang di rumah ya. Hari ini kita pembelajaran seni budaya. Nah, kita persiapan untuk kalian nanti penilaian akhir tahun ya. Sebentar lagi kalian sudah namanya penilaian akhir tahun. Jadi mungkin kalau sebelumnya ujian semester 2 ya. Untuk materinya kalian nanti ada materi seni rupa dan juga materi musik. Untuk musik adalah bab 4 dan bab 12 ya. Bab 4 dan bab 12 ini tentang alat musik ya, tentang alat musik tradisional. Nah, untuk minggu lalu sudah ada tugas untuk kalian membuat poster, Miss sudah cek. Ini tapi masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Miss ingatkan kembali, jadi kalian untuk pembelajaran materi, ini tinggal 2 minggu lagi pembelajaran materi. Setelah itu kalian ada penilaian akhir tahun ya. Setelah penilaian akhir tahun baru nanti ada kegiatan-kegiatan jeda dan remedi. Miss harapkan ya supaya kalian tidak remedi, jadi kerjakan semuanya semaksimal mungkin, terutama untuk tugas-tugas. Nah, untuk kalian di kelas 7, mungkin ini baru untuk kalian, maksudnya pembelajaran ada media pembelajaran LMS Tunas Daud ya. Kalaupun misalnya kalian tidak masuk atau kalian sakit atau kalian izin ya, kalian bisa cek di LMS Tunas Daud ya anak-anak ya. Jadi tidak perlu bingung-bingung, aduh ini tugasnya apa dan lain-lain. Kalian bisa bertanya dengan teman ya. Kalian juga bisa bertanya guru ya. Tapi di situ silakan kalian cek di LMS Tunas Daud ya. Guru-guru sudah mengupload materi di sana dan untuk tugas juga sudah ada di sana. Untuk seni budaya sendiri ya, seperti sekarang kita tentang alat musik tradisional. Kalian tinggal klik di bagian alat musik tradisional. Silakan di-download materi kalau misalnya Miss upload di sana. Kemudian kalian bisa kerjakan kalau ada tugas-tugas di LMS juga, ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung carinya di mana ya. Justru sekarang lebih mudah karena kalian bisa lihat di LMS. Ya, jadi guru memberikan tugas di sana juga memberikan materi di sana. Untuk seni budaya, kalaupun misalnya tidak ada tambahan materi Miss upload, berarti kalian bisa menggunakan buku yang sudah kalian terima, ya, menggunakan buku seni budaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas yang sudah lewat, mungkin kalau kalian belum mengerjakan, tapi Miss ini tugasnya sudah lewat. Kalian bisa coba untuk mengumpulkan, ya, karena di sana ada waktu masih bisa mengumpulkan. Jadi walaupun lewat di sana tetap ada keterangannya. Tolong masing-masing kalian bisa cek-cek kembali ya. Masih ada pembelajaran 2 minggu lagi untuk kalian bisa menanyakan materi-materi. Jangan sampai ketika besok mau ujian seni budaya, malam ini baru menghubungi gurunya, Miss yang ini seperti apa, yang ini bagaimana ya. Itu ya. Jadi nanti untuk kisi-kisi kita akan bahas di minggu depan. Ya, dan kebetulan untuk minggu depan kita di kelas 7 ada guru tamu ya nanti, tapi harinya nanti kita akan infokan ya hari apa. Kemungkinannya adalah hari Rabu. Kemungkinannya hari Rabu. Nanti kita akan infokan sebelumnya ya. Jadi untuk guru tamunya ini adalah guru tamu musik yang berhubungan dengan vokal, teknik vokal dan menyanyi ya di situ. Mungkin yang kalian suka nyanyi, suka musik, kalian bisa tanyakan, ya. Oke, atau mungkin yang ternyata sudah kenal dengan beliau ya, itu bisa nanti bertanya ya. Kalian bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi minggu depan kita ada guru tamu yang berhubungan dengan musik, dengan vokal, dengan nyanyi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya ya. Oh, sorry. Sepertinya Miss harus absen dulu ya. Di sini ada nama-nama siswanya. Ini yang ikut di online 1, 2, 3, 4, 5, 12 ya. Oke, berarti masuk semua ya, 19. Ya.
Baik, kalau gitu kita masuk di bukunya. Ya, Miss akan share screen ya untuk buku yang kalian gunakan. Nah, ini Miss masuk di bab 12 ya. Sebelumnya kan kalian sudah masuk di bab 4, kemudian bab 12 sudah dibahas sedikit. Nah, ini Miss review ya dari awal untuk di bab 12, kemudian nanti sampai ke bawah ya. Jadi di bab 12 ini memainkan alat musik campuran ya, alat musik campuran di mana di sini untuk sajian alat musik ya, sajian alat musik secara bersama-sama ya. Itu disebut dengan ensemble, ensemble musik atau memainkan alat musik secara bersama-sama. Nah, dalam ensemble musik ini ada musik ritmis, ada alat musik melodis, ada alat musik harmonis. Nah, alat musik ritmis, alat musik harmonis, alat musik melodis itu seperti apa? Alat musik ritmis itu adalah musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Ya, pengiring melodi pokok. Alat ini ada yang bernada, ada yang tidak bernada. Ya, contohnya ring bell, beduk ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga mungkin yang bisa membuat alat musik dari barang-barang bekas seperti botol, kaleng, plastik, biji-bijian ya. Kemudian bisa dibuat untuk alat musik semacam marakas. Di sini ada yang pernah lihat alat musik marakas? Itu biasanya bunyinya cikit 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 cik ya. Itu marakas ya. Itu untuk alat musik ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Ya, membawakan melodi suatu lagu. Contohnya recorder dan trompet. Contohnya recorder dan trompet. Kemudian kalau alat musik tradisional ini ada saluang ya, kemudian ada saron. Nah, untuk alat musik harmonis ini contohnya piano, elektron, organ, dan juga gitar. Ya, di mana di sana bisa memainkan melodi pokok, tapi juga bisa mengiringi lagu. Ya, nah ini adalah chord-chord pada gitar. Ya, digambarkan seperti ini. Karena kan kalau gitar ada 6 senar, kemudian ada bagian yang ditekan. Ini bagian yang hitam ini bagian yang ditekan. Oke. Mungkin kalau kalian semuanya PTM kita bisa latih ya untuk ini gitar. Tapi kan ini masih pandemi ya, masih pandemi belum masuk di endemi ya. Jadi mungkin kalau kita mau latih untuk gitarnya kita perlu masing-masing paling tidak bawa gitar. Biasanya kalau pembelajaran sebelum pandemi menggunakan alat musik kita berkelompok. Jadi satu kelompok itu satu gitar gitu ya. Jadi bisa gantian. Tapi kalau yang sekarang kan tidak boleh gantian ya. Jadi masing-masing. Jadi kita tidak adakan aktivitas tersebut. Oke. Nah, ini untuk pengetahuan kalian ya, pengetahuan kalian. Indonesia itu memiliki warisan budaya dalam bidang musik dan lagu ya. Alat musik tradisional dalam bentuk orkestra seperti gamelan, talempong, kolintang, dan gondang merupakan contoh warisan budaya yang tetap eksis ya. Ini sebenarnya adalah harta karun yang luar biasa dari bangsa Indonesia ya, di mana alat musik tradisional ini, kalau kalian lihat mungkin alat musik modern punya orkestra, ya orkestra. Nah, gamelan ini seperti orkestra, tetapi ini adalah untuk alat-alat musik tradisional, ya. Tapi untuk setiap daerah itu akan berbeda-beda namanya. Nah, di sini pelestarian dan pengembangan ini penting dilakukan agar tetap dapat dijadikan sebagai media pembelajaran moral pada generasi muda. Ya, biasanya kalau lagu-lagu tradisional itu menyimpan nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat. Dan biasanya kalau nasihat-nasihat itu disampaikan lewat lagu, itu lebih mudah diterima. Nah, berikutnya kita mengenal tokoh musik. Siapa yang pernah dengar nama Gesang? Ada yang pernah dengar nama seorang tokoh musik Gesang? Belum pernah.
Gesang itu adalah pencipta lagu Bengawan Solo. Ada yang pernah dengar lagu Bengawan Solo? Ya, nah, sudah pernah dengar ya lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo itu salah satu lagu Indonesia yang sangat terkenal di Jepang. Ya, nah ini memang kalau zaman dulu Bengawan Solo ini lebih banyak dibawakan dalam bentuk keroncong, ya, dalam bentuk keroncong. Dan ini sudah sangat terkenal. Nah, Gesang ini adalah seorang pencipta lagu yang luar biasa ya. Menciptakan itu pada tahun 1940. Berarti sebelum Indonesia merdeka, ketika berusia 23 tahun. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ini alat musik. Di sini Miss sudah jelaskan alat musik dan daerahnya. Oke, Miss stop share ya. Ya, misalkan share screen. Jadi ada satu materi Miss sudah masukkan di LMS, kalian bisa lihat. Jadi ini cukup kalian dengarkan. Kita belajar sama-sama ya. Tidak perlu dicatat lagi karena materinya sudah ada di LMS. 50 nama alat musik tradisional Indonesia beserta daerah asalnya. Sebenarnya alat musik tradisional ini sangat banyak anak-anak. Tapi kita pelajari 50 dulu ya. Nanti yang lain kalian bisa cari dari artikel yang lain. Oke. Gambar ya seperti yang kalian lihat itu namanya Surunakale. Ini berasal dari Nangro Aceh Darussalam ya. Mempunyai jenis bunyi aerofon, yaitu bunyi yang berasal dari hembusan angin. Kemudian ada aramba, berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Kemudian ada saluang. Saluang ini ditiup. Jadi mungkin kalau di Jawa ada seruling ya, tapi mungkin di situ susunannya beda. Saluang berasal dari Minangkabau. Kemudian ada gambus dari Riau, serangko dari Jambi, dan ada akordeon. Akordeon ini dari Sumatera Selatan. Kemudian ada dol dari Bengkulu, ada bende dari Lampung, kemudian ada gendang Melayu, ini berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, gendang panjang dari Kepulauan Riau, kemudian ada alat musik tehian, ini berasal dari Jakarta, kemudian angklung berasal dari Jawa Barat, gamelan berasal dari Jawa Tengah, kemudian ada gendang berasal dari Jogja, bonang berasal dari Jawa Timur. Nah, ini ada gendang lagi, ini namanya sama, berasal dari Banten. Nah, ini ada cengceng atau kengceng yang betul. Ini dari Bali ya, kalian pasti sering dengar ya. Atau mungkin ada yang pernah memainkan ini? Pernah memainkan? Wow, ya ya. Oke, acara apa? Oh gitu ya. Berarti itu selalu dipakai ya alat musiknya ini ya. Oke, ya. Terus berikutnya ada serunai. Serunai ini dari Nusa Tenggara Barat ya, anak-anak ya, dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada sasando. Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Nah, sasando ini sudah mulai dikembangkan menjadi sasando elektrik ya. Kalau zaman dulu masih harus menggunakan daun lontar. Kalau sekarang sudah mulai dikembangkan menjadi sasando elektrik. Kemudian ada japen. Japen ini berasal dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada sampai ini dari Kalimantan Timur ya. Beberapa waktu lalu Miss sudah pernah setelkan ini ya, permainan sampai ya. Di kelas ini sudah pernah permainan sampai. Kemudian ada tuma. Tuma ini berasal dari Kalimantan Barat. Kemudian ada panting dari Kalimantan Selatan. Kolintang, ada yang pernah lihat kolintang? Ada yang pernah main kolintang? Pernah? Oke, sudah ada yang belum ya. Di sekolah kita punya kolintang ya. Jadi di hall itu ada kolintang. Kemudian
Kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara. Ada ganda, ganda itu berasal dari Sulawesi Tengah, kemudian ada keso berasal dari Sulawesi Selatan, lado-lado berasal dari Sulawesi Tenggara, ada ganda lagi ya, tapi ini bentuknya beda dengan ganda yang di atas. Ya, nah ini namanya ganda juga. Nah, di bawah ini juga ganda, ya. Jadi mungkin ada beberapa alat musik yang istilahnya sama, sebutannya sama ya, tapi artinya mungkin berbeda ya. Sama seperti bahasa Jawa dan bahasa Bali, ada yang sama, tapi mungkin artinya berbeda. Atau mungkin di situ kan ada tingkatan, misalnya halus, sedang, sama apa yang paling bawah, nah istilahnya apa? Sor, madya ya, itu ya, inggil ya. Yang paling tinggi istilahnya apa? Halus ya, yang paling halus. Nah, itu ada mungkin di beberapa daerah ada tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Itu supaya belajar tata krama ya anak-anak ya. Kenapa di beberapa daerah itu ada bahasa-bahasa yang menunjukkan itu bahasa yang paling halus, bahasa sedang, bahasa yang paling andap ya. Itu supaya kita belajar tata krama. Jadi tidak sembarangan kita kepada semua orang. Jadi kita tetap bisa menghargai. Kalau kalian lihat juga tradisi di Jepang, dia mau lebih tua atau mau lebih muda, dia akan lebih duluan memberikan salam. Ya, itu sebuah tradisi. Sebuah tradisi menghargai orang lain. Ya. Kalau kita dalam tradisional kita, budaya tradisional kita juga ada menghargai dengan cara tata bahasa, mana yang halus, mana yang memang digunakan untuk kalian bicara dengan teman, mana yang bisa digunakan untuk yang lebih tua, ya, yang lebih senior, atau mana yang digunakan untuk yang lebih adik dari kalian. Oke, Miss lanjut kembali ke sini. Alat musik tradisional ada namanya kecapi. Nah, kecapi ini berasal dari Sulawesi Barat. Kemudian ada nafiri, ini dari Maluku. Ada alat musik tradisional fu, ini berasal dari Maluku Utara. Kemudian ada kendang dari Jawa Barat, tifa dari Papua, guoto dari Papua Barat, kulanter dari Jawa Barat. Ini mempunyai jenis fungsi membranofon, cara memainkannya dipukul. Kemudian ada gong berasal dari Jawa Barat. Ada jenglong dari Jawa Barat juga, ada rebab dari Jawa Barat, ada talempong dari Sumatera Barat, kemudian ada pupui batang padi. Namanya kalau ada pupui batang padi berarti kemungkinannya berasal dari batang padi ya. Nah, kita lihat. Ternyata pupui batang padi berasal dari Sumatera Barat, bentuknya terbuat dari ruas batang padi yang sudah tua dan berbuku. Ya. Kemudian ada serunai dari Sumatera Barat, tambua dan tansa dari Sumatera Barat. Kemudian ada burdah atau gendang oku dari Sumatera Selatan. Kemudian ada tenun dari Sumatera Selatan juga. Ya betul. Ada kenong basemah ya dari Sumatera Selatan. Kemudian ada tebangan dari Sumatera Selatan. Ada genggong dari Sumatera Selatan yang sejenis dengan alat musik tiup seperti harmonika. Kemudian ada cak lemong dari Bangka Belitung, gambangan dari Bangka Belitung juga. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini terdiri dari 7 potong kayu. Cara memainkannya dengan dipukul. Ini sangat unik ya anak-anak ya. Tapi ini 7 potong kayu ini juga tidak sembarangan mereka buat. Asal dari 7 potong kayu enggak juga ya. Kemudian ada kompang, ini berasal dari Lampung, ya. Oke, untuk materi ini Miss sudah upload di LMS, silakan kalian bisa download, jadi tidak perlu kalian catat. Dan ini nanti masuk di PAT kita, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, hari ini kita mau
kerjakan di bagian terakhir dari buku kalian. Di situ ada halaman 161 ya. 161 ada 2 soal, jelaskan apa yang dimaksud dengan musik ensemble. Jelaskan 3 contoh musik ensemble tradisional di Indonesia. Satu lagi Miss tambahkan ada soal yang Miss upload di LMS ya. Miss akan tambahkan di situ, jadi ada 3 soal ya anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti diupload di LMS. Oke, Miss siapkan dulu untuk tempatnya di LMS. Oke, sambil Miss siapkan tempat di LMS, Miss kopikan soalnya, Miss masukkan di chat for everyone. Ya. Jadi ini pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 1 dan 2, ini Miss ambil dari buku kalian. Miss akan share screen dari bukunya. Ini ya. Jadi nomor 1 dan 2, ini ada di buku kalian halaman 161. Jelaskan apa yang dimaksud dengan musik ensemble. Yang nomor 2, jelaskan 3 contoh musik ensemble tradisional di Indonesia. Kemudian yang nomor 3 adalah sebutkan masing-masing 5 alat musik yang termasuk dalam alat musik ensemble melodis, ritmis, dan harmonis. Jadi ada 3 soal. Oke, Miss stop share bisa ya. Jadi kalian tinggal lihat di bagian chat. Silakan boleh dikerjakan di kertas, nanti difoto, atau kalian langsung kerjakan di Word, boleh. Untuk yang di sekolah, langsung di bukunya aja ya. Langsung di bukunya atau di kertasnya, nanti kumpulkan ke Miss ya. Jadi nggak usah difoto di LMS, silakan dikerjakan langsung di kertas atau di buku. Nanti kumpulkan ke Miss ya. Oke, Miss stop. Yang di kelas maupun yang rumah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti kegiatan belajar dengan baik, dan sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar IPS. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami agar kami bisa mengerti dengan baik apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, untuk IPS, ya Miss Irma mau cek dulu, semua hadir enggak? Grady, Brina, Kelvin, Naomi, Wina, Karney, Guswin, Kimi, Erika, Harrison, Valerie, Exo. 13 sama Miss Irma berarti 12. Semua hadir ya. Nah, anak-anak Miss Irma mau infokan terlebih. Nah, sudah terlihat? Yang di rumah sudah terlihat? Leo kelihatan nggak dari situ tulisannya? Kelihatan jelas ya? Ntar dulu, Miss Irma kok yang ini sih jadinya? Oh ya, oke. Kita lanjutkan penilaian peninggalan masa Islam. Sebelumnya kita sudah pelajari kehidupan masyarakat pada masa Islam itu bagaimana, ya, masuknya Islam di Indonesia, pendapat-pendapat mengenai tersebut,
mengenai hal tersebut. Lalu persebaran Islam di Indonesia ya melalui perdagangan, pernikahan, melalui pendidikan, kesenian itu sudah kita bahas bersama, sudah kita pelajari bersama. Lalu pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia baik dari bidang politik, bidang sosial, bidang agama, bidang kebudayaan. Ini juga sudah ya, seni bangunan, seni ukir. Kemudian kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia. Sultanan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Goa Talo, Mataram, Ternate Tidore, Banjar. Ini juga sudah kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke peninggalan sejarah masa Islam, anak-anak ya. Yang pertama ada masjid. Anak-anak, Miss Irma rasa sudah tidak asing lagi dengan kata masjid. Masjid itu apa? Tempat beribadahnya umat agama Islam, ya. Ya, jadi di mana saja kita bisa temui masjid. Masjid ini merupakan peninggalan sejarah masa Islam yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Ya. Kemudian selain masjid ada keraton. Keraton itu merupakan tempat kediaman raja atau istananya raja. Ya. Di tempat ini seorang raja itu mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Keraton, tempatnya raja. Nah, anak-anak ada yang pernah ke keraton? Belum pernah? Nah, keraton ini bisa kita kunjungi ada di Jogja. Jadi kalau anak-anak main ke Jogja, itu anak-anak bisa mengunjungi keraton kalau mau tahu ya. Jadi keraton ini tempatnya raja, istananya raja. Peninggalan Islam masih ada sampai saat ini, itu namanya keraton ya. Ya, Brina. Miss, di saya share screen-nya masih di foldernya itu. Oh, ya. Oke, terima kasih Brina. Coba Miss Irma ulang lagi. Ini sudah, Brina? Yang lainnya? Sudah, Miss. Oh ya, oke. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, jadi keraton ini juga merupakan peninggalan sejarah masa Islam yang masih ada sampai saat ini. Kemudian makam. Makam kuno. Ini makam kuno ini juga merupakan peninggalannya Islam yang masih bisa kita temui sampai saat ini. Kalau anak-anak ketahui, makam kuno itu makam yang tempatnya khusus, kemudian ukurannya juga lebih besar daripada makam-makam seperti biasanya. Nah, makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Nah, itu namanya makam. Selain itu ada juga kaligrafi, peninggalan masa Islam, kaligrafi. Kaligrafi, coba Marvel baca yang keras dari situ Marvel, kaligrafi. Bisa kelihatan? Ya. Ya, kaligrafi itu tulisan yang menggunakan huruf Arab. Ada yang pernah lihat kira-kira tulisan menggunakan huruf Arab? Ya, kalau misalnya berkunjung ke rumah teman kita yang beragama Muslim itu biasanya ada kaligrafi ya, biasanya dari huruf Arab. Itu juga merupakan peninggalan masa Islam yang masih ada sampai saat ini. Selain itu ada juga karya sastra. Coba Kelvin baca yang keras, Kelvin, karya sastra. Oh, masih rusak? Oh iya, oke. Kalau begitu Naomi, baca yang keras Naomi. Naomi. Naomi bisa? Miss kedengeran? Naomi. Ya, Miss. Oke, kalau begitu Karney, coba Karney. Yang karya sastra, Karney. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur, lara, atau pembangkit semangat. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib.
ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ya, terima kasih Karni. Nah, anak-anak, karya sastra ini juga merupakan peninggalan masa Islam yang masih ada sampai saat ini. Ya, yang pertama ada namanya babat. Babat itu merupakan karya sastra, tapi cerita yang berlatar belakang sejarah. Kalau hikayat, karya sastra berupa cerita yang merupakan dongeng, ya, yang dibuat sebagai pelipur lara atau untuk menghibur sifatnya, ya, dari dongeng untuk menghibur dan untuk membangkitkan semangat. Itu namanya hikayat. Kalau suluk itu kitab-kitab yang berisi masalah gaib, kemudian ada ramalan-ramalan hari baik atau hari buruk, itu namanya suluk. Ya, ada juga makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Selanjutnya syair. Syair ini merupakan puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Jadi intinya karya sastra peninggalan Islam yang pertama adalah babat, yang kedua hikayat, yang ketiga suluk, yang keempat syair. Itu karya sastranya. Lalu seni tari juga merupakan peninggalan masa Islam. Ya, salah satu tarian peninggalan masa Islam adalah tari sedati atau tari saman dari Aceh. Kalau anak-anak penasaran tari sedati itu kayak gimana ya? Atau tari saman itu seperti apa ya? Boleh anak-anak lihat di sosial media. Ya, itu tari sedati atau tari saman itu dari Aceh. Kemudian selain itu ada yang namanya debus. Nah, debus ini merupakan kesenian bela diri dari Banten. Keseniannya itu ya ada seorang atau pemainnya itu menusukkan benda tajam ke tubuhnya, tapi tidak ada luka. Nah, tentu yang memainkan debus itu orang yang sudah ahli, jadi jangan coba-coba ya. Nah, itulah kesenian debus, masih ada sampai saat ini, peninggalan Islam. Itu namanya debus. Lalu sekaten dan grebek. Nah, kalau sekaten ini merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi. Ya, Nabi Muhammad. Nah, anak-anak mungkin pernah dengar kata sekaten. Pernah dengar enggak? Nggak pernah dengar. Nah, sekaten itu ada di Jogja. Jadi Miss Irma waktu itu kebetulan Miss Irma dulu sering ke Jogja dulu ya. Sekarang belum berani dulu. Miss Irma sering ke Jogja. Nah, ketika Miss Irma ke Jogja itu pas ada yang namanya sekaten. Jadi Miss Irma pengen tahu sekaten itu kayak gimana ya? Sekaten itu acaranya seperti apa? Pertunjukan mungkin atau pergelaran seni atau gimana? Nah, Miss Irma pergilah ke sekaten yang ada di Jogja. Itu Miss Irma lihat ada wahana bermain, kemudian ada pedagang-pedagang yang menjual pakaian, makanan, minuman, barang-barang keperluan rumah dan sebagainya. Jadi kalau tidak salah itu kurang lebihnya seperti pasar malam begitu. Ya. Itulah sekaten dan grebek. Sekaten ini peninggalan masa Islam juga. Jadi itu mengenai masa Islam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak yang di kelas, yang secara online, yang di rumah, tolong berikan reaction. Ini yang tidak mengaktifkan kamera, Miss Irma harap ikut mendengar ya, ikut memperhatikan penjelasan Miss Irma. Tolong berikan reaction jika tidak ada yang mau ditanyakan. Oke. Ya. Nah, kita akan lanjutkan anak-anak. Kita akan lanjutkan ke kehidupan masyarakat pada masa Kristen. Ya. Berawal dari sejarah agama Kristen. Jadi, Grady tolong bacakan, Grady. Ya, agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi melalui Gereja Timur Assyria yang berada di 2 tempat, yaitu di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Ya, terima kasih.
kasih Grady. Jadi menurut sejarah, agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ya, dan sampai keliru. Pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi. Nah, agama Kristen masuk ke Indonesia melalui Gereja Timur Asiria yang berada di 2 tempat. Jadi 2 tempat di Indonesia. Yang pertama di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang. Yang kedua itu ada di daerah Barus yang merupakan daerah Tapanuli Tengah. Semuanya itu ada di wilayah Sumatera. Itu pertama kali agama Kristen masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana pengaruh Kristen terhadap masyarakat Indonesia? Yang pertama dari bidang politik. Pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia di bidang pemerintahan itu tentu berkaitan dengan adanya kerajaan, ya, tokoh pemerintahan seperti gubernur dan wali kota serta birokrat yang ada di bagian pemerintahannya. Itu dari segi bidang politik. Kalau dari segi bidang sosial, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia itu berkaitan dengan adanya organisasi sosial Kristen. Jadi Kristen masuk ke Indonesia itu mulailah adanya organisasi sosial Kristen, adanya juga lembaga pendidikan Kristen, ya, atau lembaga penerbitan. Lalu kalau dari bidang ekonomi, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia, ya, itu munculnya para pengusaha Kristen yang berdampak menjadi jajaran perusahaan besar di Indonesia. Kalau bidang agama, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia, dalam agama itu tidak hanya berbicara pada presentasi Kristen di Indonesia, tetapi juga organisasi gereja. Jadi adanya organisasi gereja, lalu adanya gereja-gereja yang masih berdiri sampai saat ini, ya, untuk menghidupkan nilai spiritualitas Kristen di dalamnya. Nah, itu pengaruh Kristen terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, peninggalan-peninggalan masa Kristen itu berupa gereja-gereja yang masih bisa kita temui sampai saat ini. Ya, pertama ada gereja Santa Maria de Fatima yang ada di Jakarta, gereja Belenduk yang ada di Jawa Tengah, Candi Hati Kudus Yesus ada di Jogja, gereja Katedral Santo Petrus ada di Jawa Barat, gereja Merah ada di Jawa Timur, gereja Kepanjen ada di Jawa Timur, gereja Immanuel di Jakarta, GPIB Sion Jakarta, gereja Katedral yang ada di Bogor, gereja Ayam yang ada di Jakarta. Ya, jadi ini peninggalan-peninggalan masa Kristen berupa gereja-gereja tua yang masih ada sampai saat ini, yang masih bisa kita kunjungi. Nah, itulah anak-anak masa kisi-kisinya. Sudah terlihat kisi-kisinya? Udah, Halo? Miss. Oh iya, terima kasih Brina konfirmasinya. Jadi anak-anak, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Jumlah soalnya 50 soal. Alokasi waktunya 120 menit. Jadi pelajaran yang lain juga 50 soal ya, kecuali matematika dan juga IPA itu 40 soal. Kemudian kompetensi inti atau KI-nya sama seperti sebelumnya. Lalu di kolom pertama, kompetensi dasar atau KD-nya adalah memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Itu KD yang kita pergunakan untuk PAT bab 4-nya. Lalu di kolom kedua, materi pokoknya adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam, dan juga Kristen. Ya.
Lalu indikatornya yang pertama, tolong diperhatikan dengan baik, memahami periodisasi masa praaksara. Itu ada 12 soal. Nah, periodisasi masa praaksara itu merupakan pengertian masa praaksara. Masih ingat pengertiannya apa? Masa praaksara? Masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Itu masa praaksara. Lalu secara periodisasinya ada dua, secara geologis dan secara arkeologis. Kalau secara geologis, ada zaman Arkaikum, zaman Mesozoikum, Paleozoikum, Kenozoikum. Zaman Kenozoikum dibagi dua, zaman Tertier, zaman Kuartier. Ya. Kalau zaman bumi masih sangat panas, tidak ada kehidupan, itu zaman apa anak-anak? Ya, Arkaikum. Ya. Lalu secara arkeologis ada dua zaman batu dan zaman logam. Kalau sebagian besar peralatan manusia terbuat dari batu, berarti zaman batu. Kalau sebagian besar peralatan manusia terbuat dari logam, berarti itu zaman logam. Ya. Zaman logam terdiri dari Paleolitikum, Neolitikum, Mesolitikum dan sebagainya. Jadi itu tolong dipelajari dengan baik. Ya, 12 soal. Selanjutnya, memahami jenis-jenis bangunan megalitik. Ada 5 soal. Masih ingat bangunan megalitik itu apa saja? Coba Guswin, bangunan megalitik ada apa saja Guswin? 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 Oke, kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Memahami memahami periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Itu ada 8 soal. Masih ingat anak-anak, periodisasi perkembangan kehidupan pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan yang tingkat sederhana. Yang tingkat lanjut, beri lihat taruh HP-nya. Tingkat lanjut, masa bercocok tanam, kemudian masa perundagian. Kalau mengumpulkan makanan tingkat sederhana, mereka masih sangat bergantung dengan alam. Kalau yang tingkat lanjut, mereka sudah mulai tinggal di dalam gua, kemudian mereka mulai yang namanya membersihkan hutan. Nah, masih ingat apa itu Jochen Modinger? Jochen Modinger, timbunan sampah dapur. Ya. Kalau Abri Sausroch tinggal di dalam gua. Itu tolong dipelajari dengan baik, diingat-ingat dengan baik ya. Lalu masa berburu dan mengumpulkan makanan itu sudah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam berarti anak-anak sudah mulai mengenal, manusia saat itu sudah mulai mengenal yang namanya bercocok tanam, berladang, berkebun, beternak, ya. Biar anak-anak ngantuk ini. Ya, itu masa bercocok tanam. Tahu perubahannya ya? Ya, Marvel jangan ngantuk dulu. Ya, tahu perubahannya Marvel? Bedanya tahu? Tahu enggak bedanya? Nah, jangan-jangan Kerajaan Kutai, Mataram, Sriwijaya, Majapahit, ada lagi. Ya, terima kasih Brina. Kerajaan Hindu-Buddha adalah kerajaan Kutai, Kediri, Majapahit, Sriwijaya, Singasari, ya, Mataram, itu kerajaan Hindu-Buddha. Lalu kalau masa-masa peninggalan Hindu-Buddha apa saja Erika?
Peninggalannya kan Ya, peninggalan Hindu-Buddha. kitab, prasasti, candi, gapura, Ada lagi. Relief. Ada lagi ya, Rika? Oke, peninggalan masa Hindu-Buddha ada kitab, ada candi, ada petirtaan, ada relief, patung, apa lagi kira-kira? Gapura, itu peninggalan Hindu-Buddha. Ya, relief itu apa anak-anak? Coba Karne, relief itu apa Karne? Masih ingat nggak? Ya, Miss. Ya, relief itu apa Karne? Karne? Atau Valerie mungkin? Valerie? Silakan. Relief itu apa Valerie? Masih ingat nggak? Ya, Miss. Relief? Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Oke. Terima kasih Valerie. Maaf tadi suara videonya keras ya, Valerie. Nah, relief itu merupakan ukiran yang ada pada dinding candi. Kalau anak-anak berkunjung ke candi, itu pasti anak-anak melihat, oh ini ukiran-ukirannya ini ada sejarahnya, gitu ya. Itu namanya relief. Terima kasih Valerie. Oke, kita lanjutkan. Memahami kehidupan masyarakat pada masa Islam. Itu ada 10 soal. Nah, anak-anak masih ingat kesultanan-kesultanan Islam itu kesultanan apa saja? Coba Marvel, sultan apa aja ada masa Islam kesultanannya? Nah, gimana Marvel, udah ketemu kesultanan apa saja masa Islam? Kelvin mau bantu jawab? Ini masih udah bisa? Kelvin? Oke, Wina, silakan. Ada Kesultanan Mataram, ada Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, ada Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Ternate Tidore. Ya, oke, terima kasih Wina. Sudah dijawab Kelvin oleh Wina. Ya, kesultanan pada masa Islam, Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Mataram kuno, lalu Aceh Darussalam dan seterusnya. Ya, coba diulangi Marvel, apa yang disampaikan Wina tadi. Kesultanan masa Islam. Itu yang Marvel udah temui. Udah ketemu? Kesultanan masa Islam. Ya, apa aja? Sudah, silakan dibacakan kesultanan apa saja masa Islam. Belum ketemu. Coba Emi ulangi kesultanan apa saja masa Islam. Ya. Ya, itu ya Marvel. PowerPoint-nya itu sudah ada. Bawa HP Marvel? Nah, bisa lihat di PowerPoint-nya ya. Oke, jadi itu anak-anak kesultanan pada masa Islam, ya. Peninggalan masa Islam. Nah, baru tadi. Masih ingat nggak peninggalan masa Islam itu apa saja? Kenes. Peninggalan masa Islam Kenes. Satu aja. Masjid.
Brilia, apa Brilia? Makam, Rena. Keraton, Cesia. Ya. Kaligrafi, Leo. Peninggalan masa Islam. Apa saja. Ya. Gimana Leo? Yang lainnya ada yang mau membantu menjawab? Selain Wina deh, coba Excel. Peninggalan masa Islam apa lagi Excel? Baru tadi loh bisa mau jelasin. Excel. Ya, paten dan grebek. Ada lagi enggak? Karya sastra. Karya sastra terdiri dari apa saja? Babat, suluk, hikayat, syair. Ya, itu merupakan peninggalan masa Islam. Oke, makam juga ya. Nah, selanjutnya di indikator terakhir, ya, memahami kehidupan masyarakat pada masa Kristen itu 3 soal saja anak-anak ya. Jadi barusan sudah bisa menjelaskan, sudah kita pelajari bersama masa Kristen. Kristen masuk di Indonesia sesuai sejarahnya abad keberapa ya? Ya, abad ke-7. Melalui gereja yang namanya Asiria. Ya. Nah, kurang lebih begitu anak-anak mengenai kisi-kisi PAT-nya, itu kita sudah bahas bersama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai kisi-kisi PAT-nya? Yang dari rumah bagaimana? Tolong berikan reaction jika sudah jelas. Oke, Wina, yang lainnya? Naomi, Guswin, Valerie. Siapa lagi? Grady, Carney, Harrison, Kelvin, Erika, dan Excel. Brina, apakah sudah jelas apa yang Irma jelaskan tadi? Kisi-kisinya, Kelvin, sudah. Oke, Brina, Excel. Erika. Excel dan Harrison, bagaimana? Oke, Grady. Excel, ya. Harrison, apakah sudah bisa dipahami, Harrison? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai kisi-kisi PAT-nya, Harrison? Hah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Oke, terima kasih. Yang di kelas bagaimana? Berikan reaction-nya. Oke. Ya, Marvel? Ini, halo? Oke. Baik anak-anak yang di kelas maupun yang di rumah, kita akan tutup pertemuan IPS hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh membahas kisi-kisi PAT, menyelesaikan materi untuk bahan PAT kami dan penilaian harian kami, dan kami memastikan lagi untuk tugas penumpulan tugas proyek IPS. Tolong berkati kami agar kami bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, agar kami bisa mengikuti PAT dan penilaian harian juga dengan baik. Tolong kami agar kami pertemuan berikutnya juga kami tetap bisa belajar dengan keadaan sehat. Berkati kami yang akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya, anak-anak juga yang akan pulang dari sekolah, biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik anak-anak, belum selesai. Baik anak-anak yang ada di sekolah, di kelas maupun yang di rumah, kita akhiri pertemuan IPS hari ini. Sampai bertemu besok. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Bye, Miss. Thank you. God bless you. Bless you. Thank you.